Halo semuanya, selamat datang kembali di penelaahan kita. Halo. Pernah kepikiran nggak sih kalau ide, kebiasaan, atau mungkin tren baju gitu bisa nyebar dan berkembang biak, mirip makhluk hidup? Agak aneh ya kedengarannya. Iya kan? Tapi itu inti yang mau kita kupas hari ini. Kita akan lihat gimana budaya berevolusi. Bukan lewat gen, tapi lewat meme. Nah, ini penting. Meme di sini bukan gambar lucu di internet ya. Bukan itu. Ini konsep lama. Maksudnya itu unit informasi budaya. Bisa gagasan, skill, lagu, keyakinan, apa aja deh yang nyalin dirinya sendiri. Tepat. Kita mau bongkar nih, gimana sih mekanisme evolusi budaya ini? Pakai sumber dari bab 15 buku The Beginning of Infinity. Dan kita akan lihat bagaimana unit-unit yang nggak kelihatan ini, ternyata membentuk peradaban kita. Betul, jadi gimana ide itu nyebar, kok bisa bersaing, terus kenapa ada masyarakat yang kayaknya nggak berubah ribuan tahun. Sementara yang lain, wah dinamis banget, berubah terus. Kita coba bandingkan juga sama evolusi biologis ya, biar paham kekuatannya. Oke, konsep dasarnya tadi, meme itu informasi yang replikasi. Tapi caranya beda banget sama gen. Bedanya gimana tuh? Gen itu kan cetak biru biologis ya. Kalau meme, lebih rumit. Pertama, isinya itu pengetahuan, cara dia mereplikasi dirinya. Dia aktif, Maksudnya? dia nggak pasif nunggu disalin. Kedua, wujudnya ada dua, di pikiran kita sebagai ingatan atau konsep, dan di luar jadi perilaku, ucapan, tulisan, artefak. Oke, jadi idenya harus keluar dari kepala dulu, jadi sesuatu yang bisa dilihat atau didengar biar bisa ditiru orang lain, gitu ya? Persis. Nah, ini nyambung ke beda ketiga, seleksi ganda. Meme itu harus lolos 2 ujian, biar bertahan. 2 ujian. Apa aja tuh? Pertama, meme itu harus bisa bikin pembawanya, kita ini melakukan sesuatu. Ngomong kek, bertindak, bikin barang. Oke, harus ada aksinya. Kedua, aksi atau perilaku itu harus efektif bikin orang lain mau ikutin, mau adopsi meme itu. Kalau salah satu gagal, ya udah, stop penyebarannya. Wah, jadi ada saringan ganda ya? Nggak cukup idenya bagus di kepala, tapi harus bisa memicu aksi yang nular juga. Ini udah kelihatan sih kenapa nyebarin ide lebih ribet daripada warisan gen. Benar sekali. Dan ada satu lagi yang krusial nih. Replikasi meme itu dasarnya nggak stabil. Nggak stabil, maksudnya gimana? Kalau gen kan cenderung disalin presisi banget ya. Nah, kita manusia, pembawa meme ini, kita mikir. Kita kritik, kita nanya, kita coba perbaiki atau ubah ide yang kita terima. Makanya evolusi budaya itu jadi, ya lebih dinamis, kadang lebih kacau juga. Oke, ini makin menarik. Coba kita bahas soal masyarakat statis deh. Kan ada tuh budaya yang tradisinya kuat banget, kayak nggak berubah ratusan tahun. Iya, banyak contohnya. Inovasinya minim, aturannya ya gitu-gitu aja turun-temurun. Padahal tadi katanya manusia itu suka mikir, suka ubah-ubah. Kok bisa ide di masyarakat kayak gitu awet banget nggak diutak-atik? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Karena ini masuk ke inti strategi replikasi meme yang beda-beda. Di masyarakat statis, yang dominan itu namanya meme anti-rasional. Anti-rasional? Iya, fokus utamanya bukan soal idenya benar atau enggak, atau bermanfaat atau enggak buat orangnya, tapi soal kesetiaan replikasi. Jadi tujuannya cuma satu, biar disalin persis sama gitu, dari generasi ke generasi. Tepat sekali. Tapi gimana caranya ide bisa maksa orang nggak ngubah-ngubah? Kan itu kayak melawan sifat kritis manusia, ya nggak sih? Justru itu strateginya. Cerdik dia. Meme anti-rasional ini berhasil karena dia menonaktifkan, atau paling nggak menekan, kemampuan kritis dan kreatif kita. Dibuat nggak mau nanya, gitu. Betul. Caranya ya bikin norma sosial, pola pikir yang mengagungkan kepatuhan. Tradisi itu sakral, kesalehan itu utama, pengabdian pada aturan yang ada itu wajib. Kalau nanya-nanya, dianggapnya pembangkang atau dosa, malah. Jadi kuncinya bukan di isi idenya ya, tapi di mekanisme pertahanannya itu sendiri, biar nggak dikritik. Tepat. Mekanismenya bisa lihai banget. Bikin orang nggak nyaman, merasa bersalah, atau takut kalau mempertanyakan tradisi. Individu itu dibuat kebal sama alternatif. Seringkali pakai bias psikologis kita. Butuh rasa aman dalam kelompok, takut dikucilkan, takut sama yang nggak diketahui. Penjelasannya bukan logika, tapi seringnya, ya udah dari sananya begitu. Atau ini warisan leluhur, jangan diubah. Bisa kasih contoh nggak gimana ini bekerja sehari-hari di masyarakat gitu, biar kebayang. Oke, misalnya, ritual yang rumit. Maknanya mungkin udah nggak ada yang tahu, atau nggak relevan lagi.
Tapi ritualnya ya tetap dijalankan persis sama. Kenapa? Ya karena begitulah caranya. Ah, oke. Atau norma adat yang kaku. Melanggar dikit aja hukumannya berat. Secara sosial ya, dikucilkan misalnya. Meme anti-rasional ini nggak perlu kasih penjelasan logis. Kekuatannya itu di kemampuan dia menanamkan rasa wajib patuh tanpa tanya. Dan dampaknya apa? Buat orangnya, buat masyarakatnya? Wah, signifikan. Meme anti-rasional ini kayak digambarkan di sumber kita, itu seolah memenjarakan pikiran. Potensi alami kita buat berkreasi, bertanya, cari solusi baru, cari penjelasan dunia yang lebih baik, itu semua dihambat. Jadi kayak mandek gitu ya potensinya? Ya, individu mungkin merasa terhalang. Atau pakai istilah di buku, balked. Ada perasaan potensi diri nggak bisa keluar. Kayak mesin macet karena aturan nggak tertulis. Nah, yang paling menarik di sini tuh, kok bisa ya meme ini seolah tahu cara manipulasi psikologi kita demi dia bisa bertahan hidup. Bahkan kalau itu mengorbankan kebahagiaan atau potensi kita, si pembawa meme. Wah, ini ngasih sudut pandang yang agak gelap ya soal tradisi. Kita kan sering diajarin tradisi itu baik, menjaga nilai. Tapi dari sini, baik itu bisa jadi artinya efektif menghentikan pertanyaan, bukan bermanfaat secara rasional buat kita. Bisa jadi begitu interpretasinya. Coba deh, Anda pendengar, renungkan sebentar. Ada nggak tradisi atau norma sosial yang Anda ikuti tapi nggak tahu alasannya? Lingkungan Anda gimana? Mendorong pertanyaan kritis atau lebih ke kepatuhan? Pernah nggak merasa terhalang sama ekspektasi sosial? Mungkin ada jejak meme anti-rasional di situ? Oke, itu tadi gambaran masyarakat statis ya, yang didominasi strategi anti-rasional. Tapi kan sejarah juga penuh sama perubahan cepat, ledakan kreativitas, kayak pencerahan di Eropa, revolusi ilmiah. Itu kan masyarakat dinamis. Nah, kalau di lingkungan kayak gitu yang justru menghargai perubahan dan pertanyaan, gimana meme berkembang biaknya? Nah, di sini giliran jenis meme kedua yang berkuasa, meme rasional. Rasional. Iya, kalau yang anti-rasional tadi bertahan dengan menghindari kritik, meme rasional ini justru bertahan karena dia tahan kritik. Oh, kebalikannya ya? Betul. Meme ini nyebar karena isinya benar, atau bermanfaat, atau ngasih penjelasan yang koheren dan teruji soal realitas. Di masyarakat dinamis, yang ada tradisi kritik, debat terbuka, fokus ke pemecahan masalah, ya meme jenis inilah yang lebih unggul. Jadi di masyarakat dinamis, seleksi alam ide itu lebih mirip proses ilmiah gitu ya. Ide yang lebih bagus, lebih akurat, lebih tahan uji, itu yang bakal bertahan dan nyebar. Kurang lebih begitu. Kalau kritik itu bukan cuma boleh tapi malah didorong, ya ide-ide yang jelek, nggak logis atau terbukti salah, bakal susah bertahan lama. Kualitas penjelasan dan bukti jadi kunci. Tapi, nah ini penting, bahkan di masyarakat paling dinamis pun, meme anti-rasional itu nggak hilang total loh. Oh ya? Masih ada? Masih. Mereka tetap ada. Seringnya bertahan di kantong-kantong subkultur atau dalam keyakinan pribadi aja. Kayak fosil anti-rasional gitu ya di tengah kemajuan rasional. Contohnya gimana tuh di dunia modern? Banyak. Kita lihat misalnya dalam rasisme, ya kan? Atau berbagai bentuk fanatisme, fundamentalisme, teori konspirasi yang nggak ada dasar kuat tapi nyebar luas. Iya juga. Bahkan mungkin tren gaya hidup atau konsumsi yang viral, tapi alasannya nggak jelas, cuma ikut-ikutan. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, nggak ada masyarakat yang 100% rasional atau 100% statis. Semua masyarakat, termasuk kita sekarang ini, itu campuran kompleks, arena pertarungan antara dua strategi replikasi meme ini. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya sangat relevan sama kita sekarang. Sumber kita bilang kondisi masyarakat modern itu medan pertempuran terus-menerus antara meme rasional dan anti-rasional. Betul. Dan bukan cuma di tingkat masyarakat luas, tapi seringkali di dalam kepala satu orang yang sama. Bener nggak? Betul sekali. Paradoksnya kelihatan jelas kok. Seseorang bisa aja sangat rasional, kritis dalam pekerjaannya. Misalnya ilmuwan yang pakai metode ilmiah ketat, atau dokter yang pakai bukti medis terbaru. Pakai teknologi canggih, hasil pemikiran rasional bertahun-tahun. Tepat. Tapi di aspek lain hidupnya, orang yang sama bisa aja pegang teguh kepercayaan tahayul, ikut ritual yang nggak ada penjelasan rasionalnya, atau gampang terpengaruh klaim pseudosains tanpa filter kritis yang sama kayak di kerjaannya. Jadi kayak ada dua program jalan bareng di kepala yang sama ya? Bisa dibilang gitu.
Kedua program meme ini jalan paralel. Bahkan institusi yang kita anggap pilar rasionalitas deh, kayak pendidikan modern, apa itu udah bener-bener bebas dari sisa-sisa strategi anti-rasional ini? Wah, ini pertanyaan krusial. Sejauh mana sih sistem pendidikan kita benar-benar mendorong pemikiran kritis yang independen? Atau jangan-jangan masih lebih banyak ke kepatuhan pada otoritas? Seberapa sering kita lebih menghargai hafalan fakta daripada pemahaman konsep dan kemampuan mecahin masalah baru? Ujian yang fokusnya ke jawaban benar doang, bukan proses mikirnya. Bisa jadi ya, itu warisan dari masyarakat statis yang masih nempel. Yang penting informasinya sama persis, bukan bikin pengetahuan baru. Bisa jadi. Jadi, ya pertarungan ini ada di mana-mana. Bahkan di tempat yang harusnya jadi benteng rasionalitas. Terus, kenapa sih paham semua ini penting buat Anda para pendengar? Ya karena meme-meme inilah, baik yang rasional maupun anti-rasional, yang terus-menerus membentuk cara kita mikir. Apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap bernilai, dan ujung-ujungnya gimana kita bertindak. Dan seringnya tanpa kita sadari ya, seringkali begitu. Pertarungan antara strategi replikasi ini terjadi di dalam diri kita sendiri setiap saat. Maksudnya, kita ini kayak medan pertempuran internal juga gitu ya, antara dorongan buat percaya aja biar nyaman, atau nurut, lawan dorongan buat nanya, nguji, cari kebenaran, meskipun nggak nyaman. Bisa dibilang gitu. Kita bisa kritis banget soal satu hal, tapi soal lain kita terima aja gitu tanpa dicek. Nah, ini muncul pertanyaan penting. Seberapa besar sih kendali sadar kita atas ide-ide yang kita serap dan kita sebarin? Seberapa banyak pikiran kita yang benar-benar hasil mikir kita sendiri? Dan seberapa banyak yang cuma ngejalanin program dari meme yang pengen terus hidup? Wah, jadi paham konsep evolusi budaya sama strategi meme ini bukan cuma teori di awang-awang ya. Bisa jadi semacam kacamata baru buat ngelihat banjir informasi di sekitar kita dan bahkan buat ngelihat ke dalam pikiran kita sendiri. Tepat. Jadi lebih waspada gitu ya sama apa yang kita konsumsi secara mental. Betul. Ini alat buat ningkatin kesadaran diri, biar bisa mikir lebih jernih. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan nih. Coba deh, identifikasi 1 atau 2 keyakinan kuat yang Anda pegang. Terus tanya ke diri sendiri, keyakinan ini beneran melayani Anda nggak? Buat pertumbuhan Anda, pemahaman Anda, kesejahteraan Anda? Atau jangan-jangan dia lebih melayani kepentingan si meme itu sendiri, biar terus disalin dan disebar, nggak peduli dampaknya ke Anda atau bener enggaknya. Coba uji deh, tahan nggak kalau dikritik? Dan lanjutannya, gimana caranya Anda bisa secara sadar milih buat melihara lebih banyak meme rasional dalam hidup Anda? Maksudnya, ide-ide yang dasarnya penjelasan bagus, yang terbuka buat dikritik, diperbaiki. Yang tujuannya mendekati kebenaran atau kasih solusi efektif. Jadi ini soal memilih secara aktif ya, jenis informasi dan cara berpikir yang mau kita kembangin. Iya, ini soal pilihan sadar. Implikasinya jadi personal banget ya, bukan cuma soal paham sejarah atau masyarakat, tapi gimana kita ngelola pikiran kita sendiri di tengah arus informasi ini. Oke, coba kita rangkum sedikit ya inti penelaahan kita dari bab 15 The Beginning of Infinity ini. Jadi, budaya itu berevolusi lewat meme, unit informasi yang nyalin diri. Betul. Ada 2 strategi utamanya. Anti-rasional yang dominan di masyarakat statis, bertahannya dengan cara neken kritik. Terus ada rasional yang berkembang di masyarakat dinamis, bertahannya justru karena kualitasnya dan tahan sama kritik. Kita juga bahas ya, gimana masyarakat kita sekarang ini campuran kompleks dari keduanya. Kayak medan perang gitu. Dan perang ini bukan cuma di luar sana, tapi juga di dalam diri kita masing-masing. Ngebentuk keyakinan dan tindakan kita sering tanpa kita sadari. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa jadi alat ya, buat kita lebih kritis dan sadar pas berlayar di lautan ide ini. Nah, sebagai penutup nih Sam, saya mau lempar satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Mungkin agak mengusik sedikit. Wah, apa tuh? Tadi kan kita bahas, meme itu butuh perilaku nyata biar bisa ditiru dan nyebar. Pertanyaannya gini, seberapa banyak sih perilaku kita sehari-hari, cara kita ngomong, ritual kecil kita, kebiasaan sosial kita, seberapa banyak yang benar-benar hasil pilihan sadar dan rasional kita? Dan seberapa banyak yang mungkin cuma eksekusi otomatis dari instruksi meme? Yang tujuannya cuma biar dirinya terus ditiru orang lain.
dari generasi ke generasi. Mungkinkah ada semacam pengetahuan tersembunyi, cara manipulasi psikologi kita, yang nyelip bahkan di tradisi sepele atau kebiasaan sehari-hari yang kita anggap remeh, yang dirancang cuma demi kelangsungan hidup si Mime itu sendiri? Wow, pertanyaan yang dalam banget itu untuk direnungkan. Sampai sejauh mana kita beneran jadi sopir buat pikiran dan tindakan kita sendiri ya? Iya, Semoga penelaahan kita kali ini memicu rasa ingin tahu Anda semua untuk terus mengamati, mempertanyakan, dan mengevaluasi secara kritis ide-ide dan norma budaya di sekitar Anda dan juga di dalam diri Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak. terima kasih. Sampai jumpa di penelaahan kita berikutnya.